Saya membaca hanya PDIP yang rasa-rasanya memang tidak terlampau peduli apakah mau diajak atau tidak oleh Prabowo dan Gibran. Makanya mereka sampai hari ini terus menyalak, terus agresif dan mengkritisi bahwa hasil pemilu ini adalah merupakan hasil pemilu yang cukup brutal dan bahkan mereka itu masih kepetun kan menggugat soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sekalipun Pilpres sudah selesai pasca MK memutuskan soal sengketa hasil pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini ada video yang menarik tentang pernyataan atau argumen dari seorang dosen yang cukup terkenal, yaitu Adit Prayitno, seorang pengamat politik yang untuk kali ini pengamatannya hampir benar ya. Kita simak videonya, kita nanti ambil kesimpulan hal yang positif. Setelah MK mengumumkan putusan akhir dari sengketa hasil pemilu kemarin, ini kan menjadi penanda bahwa Pilpres itu sebenarnya 100% sudah selesai. Jadi Prabowo dan Gibran ini sangat layak menyandang sebagai capres dan cawapres terpilih dalam kontestasi Pilpres di 2024. Kemarin misalnya setelah KPU mengumumkan Gibran unggul dengan Prabowo Subianto, itu kan publik menganggap Pilpres belum sepenuhnya selesai karena masih ada sengketa hasil yang dilayangkan oleh 1 dan 3. Meski saya mengatakan setelah KPU mengumumkan Prabowo dan Gibran itu unggul dari Ganjar dan Anies Baswedan, Pilpres sudah selesai, banyak yang protes. Karena saya punya argumen sebenarnya Bang, mungkin bagi tim hukum, bagi Ganjar, Mahfud, Anies dan Muhaimin nggak selesai. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata umum partai pengusungnya, itu sudah selesai dan wassalam. Itu kan terbukti dari pernyataan Surya Paloh yang menyatakan menerima hasil keputusan KPU dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang. Tak lama setelah itu, PKS, kemudian PKB juga mengungkapkan hal yang sama, menerima hasil keputusan KPU dan memberikan selamat. Sekalipun mereka terus berproses di di Mahkamah Konstitusi. Belum lagi soal P3 yang saya kira Sandi pernah ke rumahnya Prabowo Subianto, kemudian Pak Mardiono juga datang ke halal bihalal grupnya TKN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya pada level elit Pilpres ini sebenarnya selesai sebelum putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 22 bulan April kemarin bagi saya. Nah, yang menarik memang diperbincangkan what's next. Bagi saya kecenderungan partai-partai di kubu 1 dan 3 ada kecenderungan bahwa mereka itu juga punya intensi dan tertarik untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Dari tatapan mata, dari statement-statement, dari gerak-gerik, dari gestur tubuh, nggak ada yang bisa membantah. Andai tawaran itu diberikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran, bukan tidak mungkin partai-partai itu akan berkoalisi dan menjadi bagian dari kubu Prabowo dan Gibran. Makanya saya dari awal mengatakan jangan terlampau agresif menyerang satu sama yang lain di Pilpres ini, karena kecenderungan di pemilu kita itu persaingannya sesaat, Pilpres usai ditetapkan pemenang, partai-partai yang kalah memang sangat kelihatan untuk berkongsi dengan pemenang. Dan di 2024 saya termasuk yang hakul yakin 100% partai-partai di kubu 1 dan 3 punya keinginan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Sudah terbukti. Itu yang saya kira tidak bisa dibantah. Pertama, dari segi Prabowo Subianto, Prabowo mengatakan setelah ada pengumuman dari KPU dan di berbagai kesempatan selalu mengatakan akan merangkul semua pihak, semua eksponen, sekalipun pihak-pihak itu selama ini berseberangan, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, pihak-pihak itu akan diajak bekerja sama untuk membangun bangsa ke depan. Yang kedua, dari kebutuhan dukungan parlemen sampai hari ini 4 partai politik pendukung Prabowo dan Gibran ini kan kekuatan politik parlemennya hanya kisaran angka 41%. Tentu ini tidak kondusif supaya dukungan politik di parlemen itu kuat minimal 50% plus sekian. Maka Prabowo dan Gibran masih membutuhkan minimal satu partai politik yang kuat dan solid supaya kekuatan politik mereka itu di parlemen juga solid, sehingga keputusan-keputusan Prabowo nanti soal kebijakan apapun yang sensitif, soal kebijakan apapun yang itu penting untuk negara dan bangsa, tidak mendapatkan resistensi dan perlawanan dari DPR. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya kebutuhan untuk merangkul pihak-pihak yang kalah sangat mungkin akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu politik kita memang politik yang mutual interesting, dua saling membutuhkan satu sama yang lain.
berfungsi dalam satu kolam koalisi bersama. Saya kira di sini kalau membaca kepentingan partai. Ya, dari video tersebut sepertinya arah politik dari pasangan paslon 01 ini sudah positif bergabung dengan pemerintahan. Kita coba simak ya videonya. Kalau saya membaca Anies ini kan sangat tergantung partai politik pengusungnya, terutama Nasdem dan PKS. Karena Anies tentu ke depan tidak bisa berdiri sendiri. Anies tidak bisa memutuskan kemana arah langkah politiknya ke depan. Karena apapun judulnya, setelah kalah Pilpres, seakan-akan daya bergen politik Anies ini kan tidak terlampau kuat secara signifikan. Itu yang saya baca. Kenapa saya mengatakan bahwa Anies ini sangat tergantung Nasdem dan PKS khususnya? Karena dua partai inilah yang saya kira sejak awal cukup meminati Anies untuk diusung dan disorong menjadi kandidat presiden di 2024. Per hari ini tentu Nasdem dan PKS sudah melihat bagaimana faedah Anies ketika diusung maju Pilpres. Ternyata tidak terlampau memberikan keuntungan yang signifikan. PKS memang naik tapi nggak banyak naiknya. Nasdem juga naik tapi kan tidak berlipat ganda naiknya. Ini kan faedah-faedah yang dirasa tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu bagi saya, kemana langkah Anies ke depan? Ya hanya Anies yang bisa menentukan. Karena kekuatan politik Anies bagi Nasdem sudah bisa ditakar. Kekuatan politik Anies oleh PKS sudah bisa ditakar. Satu-satunya yang paling mungkin bisa dibaca, Anies sangat mungkin disorong kembali untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ini tentu untuk merawat stamina politik Anies supaya terus menjadi pejabat publik, supaya terus mendapatkan panggung, merawat bagaimana kekuatan politik Anies di 5 tahun yang akan datang itu tetap terjaga dan mendapatkan proporsi dari pendukungnya yang per hari ini ya relatif masih agak solid. Cuman kan pertanyaannya, apa mungkin Anies mau? Ini semacam menurunkan level kelas politik Anies yang dari nasional calon presiden tiba-tiba harus kembali ke Jakarta yang saya kira grade-nya itu di bawah kontestasi nasional dan maju di Jakarta belum tentu juga bisa menang. Karena begitu banyak nama-nama besar yang saya kira akan siap menghadang seperti Ridwan Kamil. Apapun judulnya, Ridwan Kamil itu populer di Jakarta. Elektabilitas dan popularitasnya itu kan 11-12 dengan Anies Baswedan. Tentu ketika disokong dengan mesin-mesin partai yang solid ya, terutama partai pendukung nomor 2 misalnya, kalau betul Ridwan Kamil disorongkan di Jakarta, tentu bukan ancaman yang main-main bagi Anies Baswedan kalau Anies ingin maju kembali di Jakarta. Tapi overall bagi saya, Anies kalau bicara tentang pejabat publik, itu sangat tergantung bagaimana karpet merah yang disediakan oleh PKS dan Nasdem. Tanpa itu semua, sulit bagi Anies ya, saya membayangkan untuk mendapatkan panggung politik di masa yang akan datang. Mungkin tanpa itu semua ya, Anies harus berpikir bagaimana terus merawat panggung politiknya ini. Mungkin bikin ormas, mungkin bikin organisasi, atau mungkin bisa menjadi bagian dari kader partai politik tertentu, khususnya Nasdem ataupun PKS. Karena kalau membayangkan Anies masuk kabinetnya Prabowo, rumit bagi saya, Pak. Nggak ada rumusnya. Ya, dari video tersebut yang sudah kita simak ya, memang Anies sendiri bukan berasal dari partai politik sehingga tidak bisa menentukan arah politik ke depannya. Kemudian untuk kebijakan atau arah politik dari presiden terpilih apa, kita akan simak, kita ambil kesimpulan bersama-sama. Ya, dari segi Prabowo yang dimaksud dirangkul tentu adalah elit-elit partai yang saya kira punya kontribusi besar, jejaring besar, dan dukungan-dukungan politik yang besar, terutama untuk mengamankan kepentingan politik 5 tahun yang akan datang. Karena bagi Prabowo tentu saja tidak mau kebijakan politiknya itu kan mendapatkan protes dan resistensi terus-menerus. Jangankan akan expose ya, akan mengaksentuasi semua kebijakan politiknya. Kalau terus-menerus melawan kekuatan politik oposisi, energinya habis sehingga gak produktif 5 tahun yang akan datang. Jadi yang saya sebut merangkul itu adalah putra-putri terbaik yang saya kira memang harus memiliki jejaring network dan backing politik yang cukup luar biasa, terutama ketika dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik tertentu. Setelah Pilpres, ya rasa-rasanya Anies tidak bisa mengkatalisasi para pendukungnya. Jadi Anies sekalipun protes, ya pendukungnya juga belum tentu bisa mendukung. Tapi beda kalau yang protes Nasdem, tapi beda kalau yang protes PKS. Mereka punya konstituen, mereka punya anggota dewan, mereka itu punya elit-elit yang setiap hari bisa speak up, melakukan perlawanan terhadap kubu pemenang. Tapi Anies kalau mau melawan, ya Anies sendiri yang melawan, pendukungnya kan itu yang saya sebut bahwa sekalipun ada keinginan merangkul pihak-pihak tertentu, yang saya tangkap pihak tertentu itu adalah elit partai, punya kekuatan politik, dan tentu dia punya jejaring dan akses yang saya kira
cukup bisa diandalkan oleh Prabowo untuk mengamankan stabilitas politik 5 tahun yang akan datang. Inilah yang saya kira memang Anies sangat rumit sebenarnya dibayangkan, karena per hari ini bukan kader partai. Jadi sekali Anies bicara itu tidak bisa mewakili Nasdem. Ketika Anies protes itu juga tidak bisa disebut mewakili PKS. Ya Anies hanya akan mewakili dirinya sendiri. Ini yang kemudian menurut saya bagaimana Anies ke depan, ya tentu Anies lah yang paling tahu, dan tentu sangat tergantung bagaimana tawaran dari PKS dan Nasdem. Hanya kedua partai ini yang kelihatan sejak awal cukup meminati Anies ya sebagai lokomotif garda terdepan yang sering mereka perjuangkan untuk kontestasi politik. Demikian video dari pengamatan seorang pengamat politik yang sudah senior. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanya prediksi atau perkiraan. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.